orang-orang Palestinanya malu Pak dengan Hamas Pak. Orang Palestina nggak suka dengan Hamas Pak. Mereka memang ada tidak suka dengan orang Yahudi, tetapi mereka lebih nggak suka lagi sama Hamas Pak. Jati Sunda, oh ini Jati Sunda nih. Ini kata apa nih teman ini? Di settingnya galeri Pak, di setting galeri supaya semuanya kelihatan Pak. Oke. So setting galeri Pak. Mangga. Ya, di setting galeri ya, supaya yang kelihatan nggak cuma satu orang tapi semuanya kelihatan, supaya ya, bagus di YouTube-nya. Karena saya nggak bisa monitor ini jadi sekarang. Oke, lanjut. Setting galeri Pak, udah. Mangga tukang, mangga. Sampurasun. Sampurasun. Ini fenomena yang terjadi ya. Saya akan mengingatkan terus bahwa 2024 jangan salah pilih, sebab ini ada juga satu partai memang betul apa yang dikatakan Bapak Santi Amar. Ada satu partai yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, dan Ikhwanul Muslimin inilah salah satu gerakan tarbiyah, gerakan dakwahnya yang bersifat underground. Jadi begini, jadi gerakan yang namanya khilafah ini terbagi dua. Hamas ini kan intinya ingin menguasai dunia, ingin menguasai bumi, kan gitu target. Memang yang menjadi target di Palestina itu adalah Israel, kan gitu. Jadi yang terbagi dua ini, satu jihadis, dua tarbiyah. Jihadis ini angkatan perang, dan angkatan perang hari ini sentralisasinya yaitu di Gaza di Palestina, yaitu Israel target utamanya. Yang kedua lah tarbiyah dakwah. Dakwah ini adalah dengan cara seperti contoh salah satu di kita ada ustadz yang memang propaganda membenci Israel. Itu adalah gerakan-gerakan yang memang gerakan tarbiyah, gerakan dakwah, kan gitu, gerakan pendidikan. Nah, salah satu gerakan tarbiyah ini masuk ke partai yang ada di Indonesia. Tetapi nanti suatu saat kalau memang mereka sudah merasa menang, maka pusat khilafah dulu Umayyah, kedua Abbasiyah, ketiga Ottoman. Nah, tahun 2024 Ottoman runtuh, dan disinyalir hari ini akan mendirikan khilafah 100 tahun, kan sirkulasi 100 tahun, yaitu pusatnya di Palestina. Jadi memang sudah ketahuan hari ini pusat peradaban khilafah yaitu Palestina. Sebab dia sudah ada musuh nyatanya angkatan perangnya yaitu Israel. Dan Indonesia adalah salah satu target negara bagian, kan gitu. Yaitu makanya disebarkanlah melalui orang-orang Indonesia itu sendiri, misalnya ke Malaysia, orang Malaysia, ke Pakistan, orang Pakistan. Jadi mereka sudah di brainwash, sudah cuci otak. Mereka akan menjadikan negara yang dia tinggal itulah negara bagian khilafah, kan gitu. Jadi gerakannya itu gerakan tarbiyah, gerakan dakwah. Ini harus diwaspadai, jangan sampai nanti 2024 kita salah memilih gitu. Jadi salah milihnya apa? Harus dipahami historis partai itu. Kalau partai itu berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, jangan dipilih, sebab kita akan menjadi suatu orang yang mendukung gerakan khilafah itu, yaitu gerakan khilafah itu ingin mendirikan satu negara berbasiskan satu agama, dan pusatnya bukan di Indonesia, kan gitu, tapi yang sekarang memang sudah ketahuan di Palestina. Makanya Palestina itu tidak cepat dimerdekakan, sebab mereka sudah punya tujuan, sudah kalau dulu itu disebut majelis suro, dewan suro, ataupun musyawarah merumuskan, kan gitu. Makanya Liga Arab mendukung. Kenapa Palestina tidak langsung merdeka? Sebab mereka sudah merumuskan. Tetapi memang yang ditentang juga oleh Fatah, oleh partai-partai yang berhaluan nasionalis. Tetapi mereka tidak surut langkah, sebab mereka sudah punya dukungan dari, mohon maaf, ini juga dari OKI, gitu, negara OKI. Itu saja, saya cuma mengingatkan jangan sampai Indonesia termasuk salah satu negara bagian dari khilafah. Sebab kalau kita sudah menjadi negara khilafah, negara bagian khilafah, kan kita akan menjadi negara jajahan kembali. Itu saja, mengingatkan. Sampurasun. Santi Amar belum jadi galeri, Pak. Oh, sudah bagus sekarang. Oke, lanjut Pak Santi Amar, sorry. Sudah bagus sekarang. Atur nun, Kang Sunda. Atur nun, Kang. Atur nunnya. Jadi baru Pak, sudah bagus. Lanjut Pak Supriyadi.
Salam Pak Santi Amer. Salam Pastor Paul. Salam Bapak Ibu semua. Kalau saya sih Pak gini Pak. Kalau saya niatnya ini sih Indonesia sih ada dua hal yang besar ini yang dari konfliknya panas-panasnya Israel Palestina ini. Satu, rebutan donasi Pak ya, mulai nanti pasti keluar semua itu, minta sumbangan semua kan. Pihak-pihaknya ya tahu sendiri lah siapa lah itu yang ngumpul-ngumpulin sumbangan nanti minta-minta. Nah, yang kedua lagi ini pencitraan buat tahun 2024 kan. Wah, nanti ini kita lihat juga ini. Kita juga perlu waspada itu. Betul itu yang dikatakan Pak Jati Sunda. Kita perlu lihat ini. Capres-capres mana ini kan yang mental ini kan, mental pencitraan semua itu. Pasti kan banyak ngomong lagi semua nanti. Wah, dukung Palestina ini, ngutuk si Israel lah, bla 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 bla. Nah, ini nanti kita lihat ini. Pasti kan sekarang kan udah mulai nih keluar ini tokoh-tokohnya kan. Ada yang pro sama Hamas, bahkan terang-terangan mendukung kebiadaban itu. Nah, ini yang saya kiranya ke depannya ini masyarakat Indonesia ini harus cerdas. Ya, dunia sekarang sudah terbuka dari perkembangannya. Dari kemarin juga ada pembahasan dengan Pak Soleman Ponto, tadi sore juga dengan Bu Koni. Kita sudah tahu betul ya, itu luar biasa itu ya, dibukakan semua kita ya. Pak Soleman Ponto pun juga mengatakan kan, bahwa kenapa Israel bisa sampai dikatakan, wah seganas ini ya, bukan ganas ya, dia bisa berani melawan sampai sejauh ini, kenapa? Ya karena memang masa lalunya bangsa Israel sangat panjang gitu loh. Bangsa Israel sudah melalui banyak sekali penindasan ya, genosida gitu. Dari mulai bangsa zaman Romawi, dari kekejaman Nazi. Nah, jadi jangan salahkan juga gitu loh. Kita nggak boleh menyalahkan gitu loh. Dan memang ya wajar-wajar aja gitu loh. Siapa yang tidak marah kan kalau negaranya diserang kan? Tiba-tiba ada konser musik, tiba-tiba diserang, dibantai, anak-anak, lansia, perempuan diculik, bahkan mengalami pelecehan dan sebagainya macam. Ya wajar-wajar aja kalau Palestina wajar aja kalau Israel membalas gitu loh. Dan ya benar juga yang dikatakan gitu loh, jangan mau kita terframing gitu loh. Kita harus cerdas juga, lihat-lihat medianya gitu. Jangan kita lihat, wah ini Israel pingin bunuh Palestina lah. Yang di daerah West Bank kok baik-baik aja gitu loh. Sedangkan yang daerah Hamas ini yang disikat gitu loh, dihajar. Ya karena itu pemicunya, karena itu Pak gitu loh. Kita harus sadar gitu loh. Kita mulai harus cerdas gitu loh, harus lihat gitu loh. Ya memang dari hasil konsekuensi dari perang itu sangat harganya mahal ya. Pasti banyak korban. Pasti banyak yang dirugikan. Itu sudah pastilah itu loh. Tapi ya konsekuensinya itu lagi gitu loh. Harga yang harus dibayar dari tindakan Hamas ini. Ya saya kira itu aja sih Pak sementara dari saya. Terima kasih. Lanjut, ya Pak Supriyadi. Lanjut Pak Aka. Ya, shalom Pak Santi Amar, shalom Pak. Shalom Bapak, Paul. shalom. Ya, shalom teman-teman. Mau nanya aja sama Pak Paul, kalau orang Arab yang udah di Israel jadi warga negara itu mereka pas kejadian kayak gini ya, mereka condong kemana ya? Condong ke Hamas apa tetap ke Israel apa sama sekali nggak peduli ya? Ya itu aja sih. Thank you. Iya, orang-orang Palestinanya malu Pak dengan Hamas Pak. Orang Palestina nggak suka dengan Hamas Pak. Mereka memang ada tidak suka dengan orang Yahudi, tetapi mereka lebih nggak suka lagi sama Hamas Pak. Oh gitu. Nyatanya orang-orang Palestina ini bisa hidup sama-sama ya di wilayahnya orang Yahudi. Misalnya contoh di Haifa lah, ya baik-baik aja, di Nazaret baik-baik aja, kita kumpul semua. Tetapi dengan Hamas, apalagi kejadian kemarin, ini teman-teman saya semua responnya nggak baik Pak. Dia bilang Hamas ini memang susah. Dia bilang ya itu bukan kami. Malah mereka berkatakan Islam itu nggak seperti Hamas. Dia bilang coba bayang, Islam itu nggak kayak Hamas. Ya saya percaya nggak percaya, cuman ya setahu saya Islam ya, Hamas itulah Islam. Setahu saya kan, kalian lah yang nggak seperti Hamas, yang bukan Islam ya, cuman ya biayain aja kan. Nah cuman istilahnya orang-orang ini nggak suka sama Hamas Pak. Itu tadi malam sudah saya upload Pak, 3 jam yang lalu saya upload tadi.
ada orang Palestina, salah satu pejabat di Palestina, dia ngomong ya bahwa Hamas itu bukan Palestina. Mungkin kalau bisa Pak Santiamer atau siapa yang bisa bantu share screen video bahwa Hamas bukan Palestina. Itu ada 5 menit, video cuma 5 menit setel aja. Sama interview dengan leadernya Palestina. Itu 14 menit, itu udah saya kasih komentar ya. Saya kasih komentar, itu nanti mungkin kalau mau bisa ditampilkan di share screen itu. Itu sudah ini. Terusnya sih nggak kena strike ya, karena sudah saya modifikasi dikit. Iya. Kalau ada nanti bisa ditampilkan. Gitu ya. Iya. Oh iya Pak, kalau Hamas sendiri kan orang Palestina ya Pak ya? Sebetulnya nggak ada orang Palestina, Pak. Orang Yahudi, iya. orang Palestina. Kan tinggal di tanah yang namanya Palestina. Palestina itu adalah sebuah wilayah yang sebetulnya namanya bukan Palestina lagi sejak zamannya Inggris. Sejak Inggris menguasai Palestina, ya maka dikasih nama Levant tempat itu. Nah, siapa yang ngasih nama Palestina? Yang ngasih nama Palestina adalah pagan Romawi, Pak. Orang kafir Romawi tahun 200 dikasih nama Palestina supaya jejak Yahudi itu hilang sama sekali. Iya. Itu, Pak. Iya. Jadi orang Yahudi pun namanya orang Palestina. Makanya Talmudnya namanya apa? Talmud Palestina. Ya kan? Disebut Talmud Palestina, Pak. Targumnya ada 2, Targum Babel, ada namanya Targum Palestina. Talmudnya ada Talmud Babel, ada Talmud Palestina. Namanya Talmud Palestina namanya. Itu Palestina itu bukan negara, bukan bangsa, tapi wilayah itu namanya Palestina. Jadi orang Yahudi itu juga orang Palestina, Pak. Iya. Sama nih, tadi Pak Herdi tadi kan, Pak Herdi ini orang Sunda nih. Orang Sunda, itu Jawa, Sunda. Sunda ya orang Jawa. Dari Jawa. Iya. Kalau Pak Santiamer orang Batak, Herdi orang Jawa, iya orang Sunda. Iya Sunda tinggalnya di Jawa. Gitu loh maksudnya. Iya. Nah itu sama seperti itu, orang Yahudi ya tinggalnya di Palestina. Yahudi, ini orang Palestina, ya orang Palestina itu ada macam-macam, ada orang Kuwait, ada orang Mesir, ada orang Lebanon, ada orang Syria, tinggal di tanah Palestina sama-sama. Tidak ada namanya suku bangsa Palestina sejak tahun 700 sebelum Yesus. Jadi 2700 tahun yang lalu sudah nggak ada namanya bangsa Filistin, itu nggak ada, apalagi bangsa Palestina, udah nggak ada. Jadi baik Hamas, Hamas itu orangnya cuma contohnya tadi bosnya Hamas, si Khaled Masyal. Khaled Masyal itu orang Yordania, Pak. Iya. Kenapa dia berjuang untuk Hamas? Dia orang Yordania, Pak. Kenapa dia berjuang untuk Palestina ya jadinya ya? Kan begitu pertanyaan. Nah itu Cuannya banyak kali Pak, makanya berjuang Pak. itu udah kacau balau, Pak. Contohnya lagi, ya si siapa? Yasser Arafat. Apakah Yasser Arafat itu bangsa Palestina? Ya bukan. Istrinya orang Lebanon. Kalau nggak salah Yasser Arafat itu orang mana ya? Bentar. Saya lupa ya. Ada yang bisa cek nggak di Wikipedia Yasser Arafat? Yasser Arafat itu, jadi istilah Palestina itu ya seluruh wilayah itu dari Palestina. Termasuk orang-orang Yahudi yang sudah lama tinggal di situ. Misalnya nih contoh, ada keturunannya ada namanya Nachmanides itu ya, Nachmanides Ramban. Di Haifa itu juga ada ada keluarga tua Yahudi ya di situ ya. Itu namanya orang Palestina, Pak. Palestina itu bukan sebuah bangsa, bukan sebuah negara, tapi siapapun yang tinggal di situ. Dan itu berbagai macam negara, berbagai macam bangsa ada di situ. Orang Kuwait, ya kan, bangsa Arab, orang Beduin, orang Drus, itu orang Palestina, Pak. Itu orang Yahudi, orang Drus, orang Beduin, orang Arab. Ya, jadi itu mereka kalau di sana, kalau ditanya, kamu sukunya, kalau misalkan suku-suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, ya kan? Nah, itu adalah orang-orang yang di Jawa, termasuk dalam Jawa, begitu kan? Karena Madura kan dulu bagian dari Jawa. Nah, sekarang sama, orang Palestina, di dalamnya adalah orang Yahudi, orang Drus, orang Beduin, orang Arab, Arabnya Arab Kuwait, Arab Irak, Arab Syria, Arab Saudi,
Arab Mesir, begitu Pak. Orang Lebanon, Arab Lebanon, itu orang Arab, gitu Pak. Iya, Pak. Pastor Thanks, Pak Paul Paul, nambahin infonya. ya. Ya, Yasser Arafat kelahiran Kairo, Mesir, Pak. nah Yasser Arafat itu orang Mesir, betul, Hmm, orang Mesir, iya, iya. istrinya orang Lebanon. Jadi apakah orang Palestina? Ya bukan, bukan bangsa Palestina. Memang kemudian dia pindah ke Palestina, hijrah, begitu. Tapi bukan bangsa Palestina, karena Yasser Arafat itu aslinya orang Mesir ya. Iya, iya, iya. Iya. Orang Mesir yang kulitnya putih, tapi ya Mesir yang putih kan daerah Afrika Utara, ada Afrika Utara, ada Afrika yang di tengah. Afrika Utara itu yang kulitnya putih, orang Afrika tapi kulit putih, orang Maroko, orang Libya, ya kan, orang Misraim. Nah, kalau Afrika yang di tengah itu orang Sudan, Ethiopia, Eritrea, itu orang-orang yang Afrika hitam, gitu. Iya, iya, iya. Sama Iya. orang Afrika kan? Nah, itu sama, Iya, iya. gitu loh. Iya, Tetapi kalau Afrika itu bangsa, beda ya. Bangsa Eritrea, bangsa Ethiopia, Eritrea kan satu bangsa. Bangsa Berber, Libya, Sudan, itu kan bangsa Berber. Bangsa Mesir, Misraim, ya kan? Nah, itu kan satu bangsa. Tapi kalau Palestina itu bukan bangsa. Itu adalah nama sebuah tempat tanah. Namanya Palestina. Wilayah lah. Pak, banyak gak pinter-pinter tuh orang Indonesia diajarin begitu tuh. iya, iya. Iya. Kalau Termasuk orang fatanya Palestinanya goblok. Termasuk orang Palestina juga goblok ya. Tapi kalau orang Palestina yang sudah sekolah, dia sekolahnya tinggi, dia ngerti. Oh iya, kamu gimana? Iya, saya aslinya dari Arab Saudi, Pak. Saya aslinya dari Yaman. Keluarga saya di Kuwait. Iya, berarti kamu orang Kuwait kan? Anggap nggak? Kayak Iya, contoh iya. nih, Pak Supriyadi. Aslinya dari Cina. Apakah Pak Supriyadi ini bangsa Melayu? Ya bukan. Ya kan? Etnik Tionghoa, etnik Cina. Tetapi tinggalnya di sebuah tempat, area yang namanya Indonesia. Ada nggak sebenarnya suku bangsa Indonesia? Ya nggak ada. Gimana sih? Suku bangsa Iya. Indonesia itu nggak ada. Adanya negara Indonesia. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah ini Kadrun, ini kan pernah saya tanyakan sama Pak Toping kan. Pak Toping juga nggak bisa jawab. Susah memang Indonesia ini. Bangsa Indonesia yang mana sih coba? Ya ada. Indonesia bangsa Ada. kesatuan. Nggak ada bangsa Indonesia. Adanya adalah negara Indonesia. Seperti Amerika, ada nggak bangsa Amerika? Bingung kan? Bangsa Arab sama bangsa apa beda. Nah, akhirnya dibedain antara bangsa dengan etnik. Tapi kalau di dalam gramatikalnya etno ya namanya tetap etno, seno atau etno ya kan? Ya etno dari kata etno itu tadi sama saja. Ada negara, state, tempat orang itu kumpul yang berkumpul di dalamnya berbagai macam suku bangsa. Indonesia inilah satu negara, state, yang di dalamnya ada berbagai macam suku bangsa, kaum, dan bahasa. Amerika juga sama dengan Indonesia. Belanda juga sama, di dalamnya ada orang Maroko, ada orang Turki, dan sekarang, apalagi sekarang ya, boleh paspornya boleh double, triple malah, bisa triple, double, triple. Apalagi sekarang. Nah, coba gimana? Indonesia kan nggak boleh punya double paspor aja. Itu ya. Lanjut. Iya. Oh iya Pak, Oke. satu lagi. Kalau Fatah sendiri baik-baik aja Pak ya, nggak ada masalah ya Pak. Fatah itu hopeng banget itu, orang-orang Fatah itu orang yang ya baik-baik aja sih Fatah ini. Sekarang kan kita sedang mengurus supaya jadi negara Palestina, tapi caranya supaya halus kan, supaya jangan revolusi kan, atau jangan berebutan kepemimpinan. Tiba-tiba Hamas yang menang tahun berapa kemana ya, 5 tahun berapa tahun lalu, wah langsung berantakan semua tuh. Karena tujuannya Hamas itu bukan mau bikin negara kok, tujuannya memang mau bunuh semua orang Israel kok. Memang Hamas ini bangsat juga, otaknya udah ngeres. Macam si Maruf Amin ngeresnya sama, macam si Yusuf Kala. Pokoknya orang Kristen nggak boleh tinggal di Indonesia. Intinya kan begitu kan? Iya. Itu masalahnya. Jadi kalau ngelihat Yusuf Kala sama Maruf Amin, ya lihatlah itu Hamas, itulah mereka, itulah Hamas.
makanya suka bikin ribut, bikin perang kan, seneng geger habisi, oh ya kan, senengnya kan begitu kan. Nah itu yang bikin ruwet itu, yang bikin negara nggak bisa damai. Nah untungnya ada orang-orang seperti Panji Gumilang, ya seperti Pak Herdiwan ini, seperti Pak Herdi, seperti Panji Gumilang, seperti Ibu Koni, orang-orang Islam yang waras. Di sini juga ada juga yang nggak waras, kayak Skilbe juga geblek juga kan, Kristen geblek juga. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya sekarang, ya kan? Oke, Iya, lanjut dulu, lanjut. Thank you Pak Paul. Jadi Pak Aka ya, Pak Aka, itu bukan suku, itu organisasi Pak. Jadi ibarat kalau faksi itu organisasi, orang-orangnya macam-macam. Fatah sama, ya. Jadi dua faksi atau dua organisasi ini yang sedang misalnya di Palestina ini, yang pemimpinnya berasal dari Fatah. Nah, Hamas ini organisasi ideologinya tidak sama dengan ideologi Fatah. Tidak ada titik temu karena dia memang ingin menguasai semuanya. Fatah tidak begitu gitu loh. Maka Hamas ini tidak suka dengan Fatah. Itulah sebabnya Yasser Arafat dibunuh. Ya, jadi itu bicara organisasi ya. Jadi bukan orangnya. Kalau orangnya tadi Pastor Paul sudah menjelaskan ya. Jadi jangan berpikir Hamas itu orang, bukan. Jangan berpikir Hamas itu suku, bukan. Dia itu adalah organisasi pergerakan perlawanan. Organisasi gerakan perlawanan. Nah, kata beda lagi gitu loh ya, supaya bisa dijelaskan nanti ke gambaran. Oke? Iya, thank you ya Pak